warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatun Hasanah akan mempresentasikan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan Manufaktur. Itu kewirausahaan manufaktur. Kewirausahaan sendiri adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan, pembangunan, semangat, kreativitas, serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik seorang wirausahawan, karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai dan perhatian di pasar. Dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju wirausahawan sejati. Manufaktur sendiri adalah hal yang berkaitan dengan produksi secara massal pada suatu barang. Dalam sistem pengertian ekonomi, manufaktur meliputi banyak bidang. Mereka menghasilkan produk yang kemudian dijual kepada konsumen, yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Pengertian manufaktur sendiri ialah suatu cabang atau lebih tepatnya bagian dari industri di mana mereka mengaplikasikan mesin, alat, dan tenaga manusia dan proses tertentu. Mereka semuanya bergerak secara bersama untuk mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Barang inilah yang nantinya memiliki nilai jual dan jadi barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Jadi, di sini saya menyimpulkan, kewirausahaan manufaktur merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan seorang wirausahawan dalam mengaplikasikan mesin, alat, dan tenaga manusia dan proses tertentu untuk mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang siap dan dapat diperjualbelikan. Kita sedang terkena wabah COVID-19 dan sudah menyebar luas hingga sampai ke Ponorogo pun sudah terkena zona merah. Di situasi dan kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan saya untuk mencoba mempraktekkan berwirausaha mengubah bahan mentah menjadi barang baku. Guna mentaati peraturan pemerintah yang menganjurkan seluruh masyarakat untuk di rumah saja, di sini saya mempraktekkan berwirausaha menjadi seorang reseller dari sebuah online shop. Apa sih reseller itu? Reseller adalah sebuah kelompok atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali, bukan untuk digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri, namun untuk dijual kembali guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Kenapa saya memilih menjadi seorang reseller? Karena dengan hanya bermodalkan smartphone yang saya gunakan sehari-hari, saya dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada konsumen, begitu juga dalam interaksi jual belinya. Reseller merupakan kegiatan yang sangat mudah untuk dijalankan dimanapun dan kapanpun, di mana saja dan kapan saja. Syarat menjadi seorang reseller dari pihak online shop sangat mudah dan murah, yakni hanya tinggal masuk gabung grup WA reseller misalnya, dan mengikuti semua peraturan yang diberlakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dengan bermodalkan foto barang atau produk dan akses internet untuk menjalankannya, usaha ini sudah dapat berjalan. Ini bukti-bukti pemasaran yang saya lakukan, yaitu melalui WhatsApp, ada banner, ini ada Facebook, pemasarannya melalui Sestik, Instagram, dan ini juga ada bukti-bukti notanya, bukti-bukti barangnya. Ini pemasarannya lewat WA, ini konsumen pesan lewat WA chat pribadi, ini juga ada sistem COD, foto barangnya juga ada. Usaha ini saya beri nama Aniswa ID yang berlokasi di sebelah utara Jalan Topan, RT 3, RW 5, Dusun Jaten, Desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Berbagai macam barang yang diperjualbelikan diantaranya seperti aksesoris, fashion, make up, dan lain sebagainya. Jadi simpel kan, kalian bisa tetap di rumah aja tanpa harus keluar rumah. Percayakan semuanya pada saya, Dr. Aniswa ID. Insya Allah amanah pokoknya.
Untuk strategi pemasaran yang saya lakukan, yang saya gunakan melalui media sosial, yaitu seperti Facebook, Instagram, Sestik, WhatsApp, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, strategi pemasaran melalui mulut ke mulut dari konsumen yang sudah melakukan atau membeli, memesan, serta merasakan pelayanan di Aniswa ID. Mekanisme produksi yang saya lakukan di Aniswa ID yaitu ketika pada waktu konsumen atau pelanggan ingin memesan atau membeli suatu barang di Aniswa ID, yaitu tinggal komen di Facebook atau chat pribadi melalui WA saya yang mempunyai kontak saya, atau bisa langsung saja bisa lihat di Instagram saya atau Sestik, yaitu Aniswa, langsung komen di bawahnya ya pada saat waktu saya mengupload, atau langsung japri saja, atau bisa ke tempat saya, soalnya saya juga mempunyai sampelnya di rumah. Saya sebagai reseller, kan saya selaku pihak kedua memesannya kepada pihak pertama, kemudian pihak pertama memesannya kembali ke toko online, toko pemilik barang pesanan tersebut. Kemudian toko pemilik barang pesanan tersebut memprosesnya kembali dan mengirimnya kepada pihak pertama. Kemudian pihak pertama mengirimkannya kembali kepada saya selaku pihak kedua. Setelah barang saya terima, saya mengeceknya kembali, kemudian saya mengemasnya kembali dengan rapi, dan kemudian saya kirim kepada konsumen yang memesannya tadi. Untuk mengenai perihal laporan keuangan, saya menggunakan laporan laba rugi, yaitu modal awal yang saya gunakan sebesar 320, dan penjualan pertama saya yaitu sebesar 320.000, itu total beban pokok penjualan. Dan total pendapatan yang saya peroleh pada saat saya melakukan wirausaha tersebut itu sebesar 410.000. Jadi laba total yang saya peroleh itu sebesar 90.000. Biaya operasional yang saya lakukan selama menjalankan usaha tersebut itu sebesar 45.000. Jadi total keuntungan atau laba bersih yang saya peroleh sebesar 45.000. Dalam menjalankan usaha ini tentunya saya mempunyai kekuatan, yaitu kekuatan dari kelebihan dari store Aniswa ID, yaitu kualitasnya bagus dengan harga yang terjangkau, menyediakan berbagai macam barang dan mengikuti tren masa kini, tidak menyita waktu atau tidak membutuhkan waktu khusus untuk dalam pengerjaannya, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, mengutamakan kejujuran dan kepuasan dalam pelayanan terhadap konsumen. Kelemahan dalam Aniswa ID yaitu hanya menjual barang atau kebutuhan wanita saja. Pemilih lebih memilih barang secara langsung yang mempunyai stok barang banyak, tidak memiliki toko atau tempat tersendiri dalam melakukan penjualan ini. Masih dalam kategori pihak kedua. Peluang yang dapat saya lakukan ke depannya yaitu melihat daya beli masyarakat lingkungan sekitar Dusun Jaten yang konsumtif. Belum banyak pesaing karena letaknya masih di daerah pedesaan, soalnya rumah saya juga daerah sangat pelosok, yaitu Ponorogo bagian barat. Dapat memanfaatkan teknologi dan memasarkan produk lewat akun sosial media. Dalam melakukan usaha ini tentunya ada hambatan yang menyelimuti, yaitu pelayanan yang kurang cepat karena bentrok dengan tugas kuliah yang sangat banyak, karena daring ini tentunya banyak ya. Pembeli belum terbiasa berbelanja secara online karena lingkungan sekitar saya sangat pelosok sekali. Munculnya banyak pesaing, terjadinya kekosongan barang yang diminta oleh konsumen sehingga konsumen beralih ke toko lain, terjadi kesalahan barang yang dipesan, dan terjadi kesalahan alamat penerima barang. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai seseorang mahasiswa atau jika ingin menjadi seorang wirausaha harus memiliki keinginan yang kuat dan menerima segala resiko yang ditempuh. Bahwa untuk memulai bisnis tidak seperti sulap, nikmati saja prosesnya, pegang teguh komitmen dan tetap fokus. Upaya pengembangan usaha harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan pada saat ini. Semakin banyaknya penciptaan lahan usaha, maka akan mengurangi pengangguran di dalam negeri. Bagi Aniswa ID untuk selalu memperhatikan permintaan konsumen dan stok barang yang ada pada pihak pertama untuk kelancaran usaha ini.
selalu memberikan respon cepat dalam fast response lah istilahnya dalam setiap proses order kepada admin agar pengiriman semakin lancar, menjalin hubungan yang baik dengan pihak pertama juga dengan pihak kedua agar menumbuhkan simbiosis mutualisme. Selain itu, optimis pada tujuan yang ingin dicapai. Seseorang yang berusaha tertentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam membangun usahanya. Maka dari itu, pengusaha harus fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Tak lupa, seorang pengusaha harus disiplin, dan disiplin juga dalam beribadah. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Dengan demikian, menjalankan usaha yang diiringi dengan beribadah kepada Allah, maka akan membuat usaha menjadi lancar dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.